Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul periode keempat. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Novarianto absen 2, Daisva Safareswara absen 12, Diko Surya Irawan absen 13, Krishna Edgar Katulistiwa nomor absen 23, dan saya sendiri Tantri Prihargyarti nomor absen 32. Pengertian dinasti Saljuk. Perkembangan peradaban masa Bani Umayyah dan Abbasiyah pada periode 4 merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Saljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini, mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan, dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Sultan pada dinasti Saljuk. Pertama, Seljuk bin Dukak. Suku Seljuk dipersatukan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang khan di Turkistan. 2. Tugrulbek. Tugrulbek menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah saat itu. 3. Sultan Alp Arslan. Pada tahun 1063, Tugrulbek wafat dan tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga keponakan tertuanya, Alp Arslan, dinobatkan sebagai sultan. 4. Sultan Maliksyah. Dia adalah penguasa keempat dinasti Seljuk. Kemajuan ilmu atau sejarah pada dinasti Seljuk. Era kekuasaan Seljuk terdapat sejumlah penelitian mengenai kemajuan ilmu pengetahuan. Ada sejumlah peneliti yang menyebutkan bahwa pada masa ini terjadi stagnansi di bidang ilmu pengetahuan, sastra seni, juga ilmu filsafat di dunia Islam. Ada dua institusi penting yang berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti ini, yakni madrasah dan rumah sakit. Salah satu bukti bahwa ilmu pengetahuan dan sastra tidak padam pada masa pemerintahan dinasti Seljuk adalah banyaknya para ilmuwan dan intelektual muslim yang terus mengembangkan ilmunya. Beberapa ilmuwan dan budayawan terkemuka yang lahir pada masa ini antara lain Al-Juwaini, Abu Ishaq Asy-Syahri, Umar Akhain, Al-Badi Al-Usturlabi, Abul Barakat Hibatullah bin Malika, Samuel Al-Maghribi, Syafruddin, Kamaluddin, Shibauddin, Yahya bin Yabash Asyurawadi, Fahruddin, Ibnu Ar-Razr, Ibnu Al-Alzair, serta Saifuddin Al-Amidi. Wilayah Imperium Turki Seljuk. Wilayah Imperium Turki Seljuk dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Seljuk Besar Iran, Seljuk Kaudiyun Kirman, Seljuk Al-Irak, 4. Seljuk Asyam, yang kelima Seljuk Arum. Seljuk Besar Iran, wilayahnya meliputi Kusan-Rawi, Jabal, Irak, Persia, dan Awas yang merupakan induk yang lain. Jumlah syekh yang memerintah seluruh 8 orang. Seljuk Kaurdiun, wilayah kekuasaannya berada di bawah keluarga Kaur Bek ibn Dawud bin Mikail ibn Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah 12 orang. Seljuk Al-Irak, pemimpin pertamanya adalah Mughris al-Din Mahmud. Seljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh 9 syekh. Seljuk Asyam Suriah diperintah oleh keluarga Tuti Ibnu Alp Arslan Ibnu Daud Ibnu Mikail Ibnu Seljuk yang memerintah Suriah atas pemerintah Sultan Maliksyah. Jumlah syekh yang memerintah 5 orang. Seljuk Arum diperintah oleh keluarga Kutlumis Ibnu Israel Ibnu Seljuk dengan jumlah syekh yang memerintahnya seluruhnya 17 orang. Keruntuhan Imperium. Imperium ini berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi.
saat bala tentara Mongol menyerang dan menaklukkan Baghdad. Peninggalan dinasti Seljuk. Yang pertama, masjid. Kehebatan para arsitek dinasti Seljuk terlihat pada arsitektur dan teknik bangunan masjid-masjidnya. Masjid Seljuk sering disebut sebagai Masjid Kiosque. Bangunan masjid ini biasanya lebih kecil, yang terdiri dari sebuah kubah berdiri melengkung dengan 3 sisi yang terbuka. Itulah ciri khas Masjid Kiosque. Model masjid khas Seljuk ini seringkali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas seperti karavanserai serta madrasah. Yang kedua, ada karavanserai. Para sultan dinasti Seljuk banyak membangun karavanserai sebagai tempat singgah bagi para musafir. Selain itu, karavanserai juga dibangun untuk kepentingan perdagangan dan bisnis. Karavanserai pertama kali dibangun pada 1078 Masehi oleh Sultan Nasr di antara rute Bukhara hingga Samarkand. Struktur bangunan karavanserai Seljuk meniru istana padang pasir dinasti Abbasiyah yang berbentuk segi empat. Peninggalan dinasti Seljuk selanjutnya ada madrasah. Bangunan madrasah dinasti Seljuk pertama kali muncul di Khurasan pada awal abad ke-10 Masehi sebagai sebuah adaptasi dari rumah para guru untuk menerima murid. Pada pertengahan abad ke-11 Masehi, bangunan madrasah diadopsi oleh penguasa Seljuk, Emir Nizam al-Mulk, menjadi bangunan publik. Selanjutnya ada menara. Bentuk menara masjid yang dibangun oleh dinasti Seljuk cenderung mengadopsi menara silinder sebagai ganti menara berbentuk segi empat. Yang selanjutnya ada mausoleum. Bangunan mausoleum atau makam yang indah dan megah. Warisan dinasti Seljuk menampilkan beragam bentuk berupa termasuk oktagonal atau persegi 8, berbentuk silinder, dan bentuk-bentuk segi empat ditutupi dengan kubah atau terutama di Iran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.